Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Empat belas pejudi di Darmasraya ditangkap. 2 penimbun solar ditangkap polisi. Tarif bus antar kota antar provinsi naik. Menuntut untuk keadilan yang seadil-adilnya. Ratusan warga Nagari Lolo, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solok, mendatangi kantor pengadilan negeri di Kota Baru. Mereka menuntut pengadilan agar memberikan putusan yang seadil-adilnya terhadap sengketa tanah mereka dengan perusahaan tambang biji besi di daerah itu. Menurut warga, pihak tambang melanggar hukum dan telah melakukan kegiatannya secara ilegal di lahan mereka. Salah satunya adalah perusahaan tak pernah menepati janjinya sesuai kesepakatan 5 Juni 2005 lalu. Tak hanya itu, perusahaan juga mengajukan perpanjangan izin usaha produksi tanpa meminta persetujuan suku Caniago. Padahal mereka hanya memberi izin hingga tahun 2015. Untuk mendapatkan rasa keadilan, warga mendatangi pengadilan Kota Baru, menuntut pengadilan memberikan putusan untuk memenangkan mereka. Pertama, kami sudah melakukan sidang 11 kali mengikuti persidangan. Dari PT Global sendiri tidak pernah hadir. Kami selama dari 2005 sampai 2015 tidak ada lagi memperpanjang kontrak dengan PT Global. Luas tanah yang semua areal tambang itu kurang lebih 114 hektar. Yang kita tuntut ke pengadilan untuk menutup tambang yang dilakukan oleh PT Global Sejahtera. Sementara itu, dalam aksi yang berlangsung secara damai ini, Pengadilan Negeri Kota Baru menyatakan putusan akan diumumkan 2 pekan mendatang dan berjanji akan memberikan putusan dengan seadil-adilnya. Yang bersangkutan putusan insya Allah akan dilaksanakan ataupun dijatuhkan 2 minggu lagi terkait dengan putusan. Karena pengadilan ini kekuasaannya adalah merdeka, artinya bebas dari campur tangan pihak manapun. Artinya walaupun dari penggugat maupun tergugat, yang satu masyarakat, yang satu adalah orang pengusaha, saya hanya bisa menjamin kepada Bapak Ibu sekalian, hakimnya akan bertindak dengan seadil-adilnya, bersih dari campur tangan pihak manapun. Aksi berjalan damai dan dijaga oleh polisi. Masa berjanji akan datang 2 pekan lagi untuk mendengarkan putusan pengadilan tersebut. Garnadi melaporkan dari Solo. Polisi Darmasraya menggerebek sebuah rumah yang dijadikan lokasi bermain judi kartu remi di Jorong Logan Jaya, Kecamatan Tiumang. Saat digerebek, pejudi tak bisa kabur dan tak bisa berkilah karena polisi menemukan kartu remi dan uang tunai yang digunakan bertaruh. Hal ini telah memenuhi unsur dalam pasal 303 KUHP tentang perjudian. Selain di Jorong Logan Jaya, polisi juga menangkap pejudi lainnya di Gunung Medan, Kecamatan Sitiung. Polisi menangkap 14 pejudi dari berbagai lokasi, salah satunya wanita. Selain pejudi konvensional, polisi juga menangkap beberapa orang yang berjudi secara daring. Polisi menyita sejumlah barang bukti, seperti kartu remi, kertas rekap nomor, beberapa buah telepon genggam, buku tabungan, bukti transfer uang judi, dan uang tunai dengan jumlah lebih dari 6 juta rupiah. Ada beberapa modus, pertama mereka judi darat, kemudian juga judi online menggunakan website seperti Padang Toto, kemudian togel online dan sebagainya. Satu di antaranya adalah perempuan kan dalam tersangka ini kan? Ya, saja diamankan di Sungai Rumbai. Jadi modusnya sama. Dia membuka ataupun memanfaatkan aplikasi togel online untuk mendapatkan keuntungan sehingga bisa kita kategorikan sebagai suatu perjudian. Semua tersangka dijerat pasal 303 KUHP tentang perjudian dengan ancaman hukuman paling lama 10 tahun penjara. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya.
Polisi Darmasraya menangkap 2 pria di Kecamatan Kotobaru, Darmasraya karena menimbun solar Senin malam. Farid dan Zainal ditahan di Mapores Darmasraya sebagai tersangka. Polisi menyita 16 jerigen yang masing-masing berisi 35 liter solar dan 14 jerigen kosong. Polisi juga menyita alat pompa minyak manual dan mobil pickup yang digunakan pelaku. Modusnya, kedua pelaku membeli solar di SPBU menggunakan kendaraan biasa, kemudian dipindahkan ke jerigen di tempat yang sepi. Dalam sehari, mereka bisa mengumpulkan 2 hingga 3 ton. Solar tersebut dijual di daerah-daerah pedalaman di Provinsi Jambi dengan harga Rp7.500 hingga Rp8.000 per liter tergantung jarak daerah tersebut dari jalan raya utama. Di mana modus yang mereka lakukan termasuk model baru karena mereka menggunakan mobil yang standar, tangki standar, tidak ada yang dimodifikasi. Caranya adalah mereka mengambil sesuai dengan ketentuan di SPBU, kemudian membeli secara normal, kemudian mereka menuju ke tempat penampungan mereka. Di sana dilakukanlah alih oper BBM yang di tangki tersebut, kemudian ditumpuk dan kemudian mereka mengulangi lagi untuk kembali ke SPBU untuk mengambil ataupun membeli BBM lagi. Tersangka juga mengaku aksi mereka juga dikerjakan oleh warga lain. Karena sedang tak mujur saja, maka mereka berdua ditangkap polisi. Keduanya dijerat dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi dengan ancaman hukuman di atas 6 tahun penjara. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Naiknya harga bahan bakar minyak subsidi Sabtu lalu berdampak terhadap tarif bus antar kota antar provinsi yang telah menaikkan tarif meski belum ada izin dari pemerintah. Alasan mereka, pemerintah provinsi selalu terlambat mengumumkan kenaikan ongkos transportasi sedangkan biaya operasional langsung membengkak. Tarif bus dari Padang tujuan Medan naik 15%. Bus AC non-toilet dari biasanya Rp205.000 menjadi Rp240.000. Bus AC toilet dari Rp235.000 menjadi Rp270.000. Sedangkan untuk bus super eksekutif dari Rp315.000 menjadi Rp360.000. Tiket kita itu di kisaran 15%. Biasanya AC non toilet itu di 205.000 menjadi 240, AC toilet kita di 235 menjadi 270, dan super eksekutif kita biasanya di 315 menjadi 365. Itu berdampak penumpang itu agak sepi. Penurunan penumpang itu kisaran 20%-an. Penumpang bus akap memaklumi harga baru tersebut karena kenaikan BBM akan berdampak pada semua lini. Saat ini, bus masih menjadi pilihan utama karena perbandingan tarifnya dengan pesawat sangat signifikan, mencapai 3 kali lipat. Sangat keberatan, karena merasa beban lah gitu rasanya. Karena kita yang untuk transportasi enaknya pakai bis. Kalau pesawat kan untuk menengah ke bawah kan tidak terjangkau. Jadi setidaknya kalau dinaikkan jangan terlalu kali lah dinaikkan. Harapannya supaya kalau mau naik tiket jangan terlalu tinggi lah gitu Bang. Setidaknya masih di harga 300-an juga lah Bang. Naiknya harga tiket juga berdampak pada jumlah penumpang yang turun 20% dibanding sebelumnya. Robiham melaporkan dari Padang.